Assalamualaikum sahabat Titi Perkara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini ada pertanyaan tentang bagaimana kiat ataupun upaya bangkit daripada ujian kebangkrutan ataupun permasalahan finansial. Baik, saya akan coba menjawab sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya pada surah Al-Insyirah ayat ke-5 dan ke-6. Ini merupakan upaya pertama. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Dan ayat berikutnya ayat ke-6, inna ma'al usri yusra, yang arti sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Allah tekankan kembali, ya, ma'al bukan ba'da, ya. Artinya apa? Ma'al itu bersama. Pasti ada kemudahan. Maka tenangkan diri kita terlebih dahulu, ya. Jangan langsung frustasi ataupun bahkan melakukan hal-hal bodoh sampai melakukan bunuh diri. Nauzubillah min zalik, ya. Karena apa? Seluruh umat yang ada di muka bumi ini memiliki ujiannya. Baik, kita diuji dalam kebangkrutan, tapi ada orang lain, ketahuilah, dia juga punya ujian. Tapi ujian yang diberikan itu sesuai kemampuannya. Ada yang diuji dari sakit, ada yang diuji dari rumah tangganya, ada yang diuji macam-macam ujian, ya, macam-macam ujian. Jadi jangan merasa diri kita aja, langsung kita mengambil suatu prasangka yang buruk, ya, bahwa Allah tidak sayang kepada kita. Tidak, ujian ini adalah guru buat kita. Ujian ini adalah modal kita untuk bisa lebih baik daripada sebelumnya. Kita memiliki pengalaman daripada kegagalan yang ada. Ini dahulu yang perlu kita tanamkan, upaya pertama. Lanjut kepada upaya kedua, ya, di dalam surah Al-Insyirah pada ayat ketujuhnya, ya, tadi kan dan ke-6, ini yang ketujuhnya. Fa idza farraqta fansab, ya, yang artinya apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan ataupun kebaikan, teruslah bekerja keras. Maknanya apa? Ya, bukan langsung bekerja keras. Setelah kita nih dapat ujian nih, ya, soal finansial, ya, bangkrut, bahkan kita minus gitu, ya, bukan mulai dari nol, ya, itu masih bagus lah, ya, ini punya utang gitu, ya. Jadi jangan langsung buru-buru, ya, langsung mencari kerjaan, langsung mencari satu yang namanya modal, ya, mau usaha sendiri gitu, ya, jangan. Tapi langkah awal adalah Allah menyampaikan, ya, pada penggalan kalimat ataupun ayat ke-7 ini, fa idza farraqta fansab, Allah bilang kita berbuat baik dahulu. Atau sebelum kita ingin melakukan suatu usaha atau bekerja di suatu tempat, apakah di situ ada makna yang niatnya baik dalam pekerjaannya untuk membantu orang lain, memudahkan orang lain, gitu, ya. Jika tidak ada, kita jangan melakukan pekerjaan itu ataupun usaha itu, jangan kita teruskan, ya. Carilah yang untuk niatnya membantu orang lain, gitu, ya. Jadi, ya, kalau perumpamaan itu banyak kok orang-orang orang-orang bule lah kalau bahasa saya itu, ya. Mereka malah mengatakan money follow function, gitu, ya. Jadi uang itu akan betah bersama kita kalau suatu kerjaan itu fungsinya itu jelas. Tapi kalau tidak jelas, maka uang itu tidak akan betah di kita. Dia akan pergi kembali, ya, nggak akan lagi bersama kita gitu. Jadi kita sendiri sebagai umat Islam, ya, sebelum bekerja itu melakukan kebaikan, ya, ataupun memikirkan ada kebaikan nggak di dalam usaha kita ke depan. Jika tidak, ya kita cari kembali atau memulai dengan suatu kebaikan. Contoh, kita punya pengalaman, punya keilmuan sesuai dengan koridor ataupun daftar pustaka ilmiah yang baik ataupun daripada kitab suci kita Al-Quran, firman Allah, sunnah Rasul. Kita berbagi ilmu itu kepada orang lain. Hal kecilnya, contoh yang bisa saya berikan, kita bisa bikin konten, ya, kita berbagi kepada orang lain. Jangan pikirkan uang terlebih dahulu, berbagi dulu kepada orang lain. Dengan sendirinya kita lihat, ya, banyak kok YouTuber yang sukses, ya, mereka berbagi informasi yang baik, mereka memberi contoh yang baik, banyak kok yang sukses-sukses, ya. Tapi yang pasti jangan kejar uangnya, ya, niat terlebih dahulu yang dimaksud pada ayat ke-7 surah Al-Insyirah ini. Nah, lanjut kepada upaya terakhir, ya, wa ila rabbikal farrab, ya, ini upaya yang terakhir, ya, yakni Allah mengatakan
dan hanya kepada Tuhanmu kamu memohon. Tuhan maksud di sini Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah setan dalam pekerjaan kita, jangan pakai ilmu-ilmu aji-aji atau ilmu gaib apa segala macam biar laris usaha kita. Jangan. Mungkin ini yang pernah dilakukan di dalam usaha sebelumnya. Coba lihat, ini pupuk ya, pupuk kita untuk supaya sukses. Jangan percaya kepada hal-hal yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Pakai dukun apa segala macam, jangan, tapi memohon kepada Allah ya. Memohon itu ada dua makna. Satu, di setiap ibadah wajib kita ataupun sunnah kita berdoa. Yang kedua adalah yang namanya kita menghadirkan Allah di dalam usaha kita, mengawali dengan bismillah dan mengakhiri dengan alhamdulillah ya, pada praktek kehidupan kita, kegiatan kita, usaha kita sehari-hari. Semoga apa? Ini menunjukkan kita seseorang yang beriman. Jadi kita di dunia bukan hanya dapat uang, kita juga berharap pahala. Bayangkan kalau kita tidak memiliki iman tapi udah berbuat baik nih ya, ini juga akan menjadi permasalahan kita di akhirat nanti. Karena tidak ada iman ya, kita cuma mendapatkan nikmat dunia, akhiratnya surganya belum jelas ya. Tidak mudah ya untuk masuk surga, harus memiliki yang namanya iman juga, bukan hanya kebaikan. Mudah-mudahan pendapat yang saya bagikan ini terutama bagi saya sendiri berfaedah ya, dan juga bermanfaat bagi ataupun berfaedah bagi rekan-rekan yang sedang menonton. Wallahu a'lam bishawab.